Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Melanur dari kelas 10 MIPA 3 absen 28. Saya akan membahas tentang ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu 1. Perubahan variasi suhu tidak menyolok. Yang kedua, penetrasi cahaya kurang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang banyak terdapat pada ekosistem air tawar adalah jenis ganggang atau alga, sedangkan lainnya yaitu tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar lotik merupakan perairan berarus, contohnya adalah sungai. Ekosistem air tawar lentik merupakan ciri-ciri yaitu airnya tidak berarus, contohnya yaitu danau. Sungai merupakan air yang mengalir searah dari hulu menuju hilir. Aliran air yang konstan mengikis tanah dan membentuk habitat untuk menjadi penunjang kehidupan beberapa organisme. Selain itu, aliran sungai memengaruhi penumpukan sedimen, suplai oksigen, dan nutrisi. Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa arus. Kecepatan alir sungai dapat berbeda-beda pada beberapa titik. Gesekan pada dinding dan dasar sungai mengurangi kecepatan arus sehingga alga dapat menempel pada permukaan bebatuan. Akar tanaman dapat menancap dan hewan dapat hidup di dasar sungai tanpa terbawa arus. Hal ini tentunya dapat mendukung rantai makanan. Makhluk hidup air tawar sering dijumpai pada anak sungai, sedangkan ikan gurami sering dijumpai di hilir. Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai kura-kura dan ular, khususnya sungai di daerah tropis dihuni oleh buaya dan lumba-lumba. Organisme sungai dapat bertahan tidak terbawa arus karena mengalami adaptasi evolusioner, misalnya bertubuh tipis, dorsal ventral, dan dapat melekat pada batu. Ini adalah contoh struktur sungai. Danau memiliki ciri khas yaitu airnya yang tenang sehingga kondisi biotik dan abiotiknya relatif stabil. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari memungkinkan terjadinya fotosintesis, disebut daerah fotik. Adapun daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari disebut daerah afotik. Danau juga terdapat juga daerah perubahan temperatur yang drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di bawah. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dengan tepi. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi organiknya, yaitu 1. Danau oligotropik. Oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua ada danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Berikut adalah zona-zona danau. Ekosistem danau mempunyai 4 zona, yaitu zona litoral, zona limnetik, zona profundal, dan zona bentik. Zona litoral adalah zona dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air.
Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya diatom, beberapa siput dan remis, serangga, krustasea, sebangsa kepiting dan udang, ikan, amfibi, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa macam mamalia yang sering mencari makanan di danau. 2. Daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang, cyanobacteria. Ganggang berfotosintesis dan berreproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Zooplankton yang sebagian besar termasuk rotifera dan udang-udangan kecil yang memangsa fitoplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimangsa oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan besar dimangsa ular, kura-kura, dan burung pemakan ikan. Yang ketiga, zona profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah apotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang 4 ada zona bentik. Zona ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Sekarang kita akan membahas tentang plankton, nekton, dan perifeton dan neoston. Plankton merupakan suatu organisme yang menghanyut bebas dan sangat lemah daya renangnya. Plankton terbagi menjadi 2, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis-jenis plankton autotrofik atau disebut juga mikroalga yang merupakan produsen utama rantai makanan akuatik. Contoh fitoplankton adalah diatom, dinoflagellata, ganggang hijau biru, dan cyanobacteria. Zooplankton adalah nama umum untuk banyak bentuk hewan mikroskopis yang dapat ditemukan di habitat air tawar dan laut. Contoh zooplankton adalah krustasea seperti kerikil, holoplankton, meroplankton, protozoa, dan cacing. Nekton atau nektonis adalah hewan-hewan perenang yang baik. Didapatkan di semua ekosistem akuatik kecuali pada bagian sungai yang sangat deras sekali. Ukuran tubuhnya bervariasi dengan panjang sekitar 2 mm sampai kepada hewan yang terbesar di dunia yaitu hiu paus. Perifiton adalah kumpulan jasad renik hewan maupun tumbuhan yang hidup menetap di sekitar epifiton dalam perairan tawar. Sebagian besar perifiton berupa amoeba, cacing rotaroria, dan udang renik. Berfungsi sebagai sumber makanan penting bagi konsumen kecil, seperti invertebrata dan beberapa ikan. Perifiton juga dapat menstabilkan polusi yang terjadi di air. Perifiton menjadi indikator penting dalam memonitor kualitas air, karena bisa dengan cepat merespon perubahan lingkungan yang terjadi. Neoston. Neoston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau tinggal di bawah permukaan. Neoston hanya mengandalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya mengapung di atas permukaan air. Neoston terdiri dari beberapa spesies ikan yang senang hidup di atas permukaan air seperti ikan terbang. Contoh lain, kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan pisali, man-o-whale atau jellyfish. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai ekosistem air tawar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.